Halo semua, perkenalkan nama saya Neng Intan Bitaloka dengan nomor NIM 2511239. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah perang, yaitu Perang Salib Pertama yang terjadi pada tahun 1096 hingga 1099. Dimulai ketika pada akhir abad ke-11, pecahlah Perang Salib Pertama yang merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah dunia. Dengan pemimpin-pemimpin hebat dari kedua belah pihak Islam dan juga Kristen, seperti Godfrey de Bouillon dan Raymond IV dari Kristen, serta dari Islamnya seperti Kilij Arslan dan Salahuddin Al-Ayyubi, yang kelak menjadi legenda pembebasan Yerusalem. Tokoh-tokohnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam alur cerita. Jadi, inilah awal kisah panjang perebutan Tanah Suci yang mengguncang di dunia. Awalnya, Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Setelah masa Nabi Muhammad, kota ini pernah dikuasai oleh Kekhalifahan Umayyah, lalu berganti ke Abbasiyah. Kemudian, karena dinasti Abbasiyah ini mulai melemah, maka akhirnya wilayah Yerusalem dan juga sekitarnya mulai dikuasai oleh Turki Seljuk, yang merupakan bangsa nomaden dari Asia Tengah, yaitu pada tahun 1070-an. Kala itu, Turki Seljuk dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Tugrilbek yang merupakan pendiri Kesultanan Turki Seljuk pada 1055. Yang meskipun tidak menguasai Yerusalem secara langsung, namun kekuasaan ini menjadi pondasi bagi penerus Seljuk untuk memperluas wilayah hingga Suriah dan Palestina termasuk Yerusalem sebelum pecahnya Perang Salib Pertama. Bahkan, Turki Seljuk juga memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Anatolia yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Bizantium. Hingga melihat hal ini, akhirnya Kaisar Bizantium Alexius I pun meminta bantuan kepada Paus Urbanus II yang ada di Eropa. Karena melihat apa yang terjadi di Yerusalem terhadap umat Kristen, ditambah adanya permintaan bantuan kepada Paus Urbanus, akhirnya pada tahun 1095, Paus Urbanus II pun meminta agar orang-orang Kristen di Eropa untuk berkumpul dan menjelaskan apa yang terjadi di Yerusalem. Dan pada akhirnya menyerukan untuk mengambil alih Yerusalem dari tangan Muslim. Seruan perang dari Paus Urbanus II akhirnya disambut baik dan juga antusias oleh orang dan juga masyarakat Eropa Kristen pada saat itu. Hingga pada tahun 1096, akhirnya muncullah gelombang pasukan rakyat yang pada saat itu isinya berupa petani, orang-orang biasa dan juga kurang terlatih, yang kala itu dipimpin oleh Peter the Hermit yang merupakan seorang pendeta sederhana dan juga pengkhotbah karismatik asal Prancis yang membangkitkan semangat rakyat Eropa untuk merebut Yerusalem. Namun, belum sampai di tengah, mereka malah hancur dan juga banyak yang tewas duluan karena kekurangan makanan dan juga strategi. Selain itu adanya serangan-serangan dari orang-orang Turki Seljuk. Namun, tidak sampai di situ. Akhirnya, pada tahun 1097, muncullah gelombang baru yaitu pasukan gelombang bangsawan. Seperti namanya, gelombang ini berisikan bangsawan-bangsawan yang tentunya secara strategi, logistik, dan juga peralatan lebih terlatih dan juga lebih persiapan. Dipimpin oleh banyak bangsawan-bangsawan hebat, termasuk Raymond IV yang merupakan bangsawan dari Prancis Selatan yang dikenal sebagai pemimpin pertama yang menanggapi seruan Perang Suci. Saat di perjalanan, para bangsawan ini berhasil merebut wilayah Antioch, yaitu milik Turki Seljuk, di mana Raymond ini salah satunya yang memimpin pengepungan. Selanjutnya yaitu ada Godfrey of Bouillon, adalah tokoh yang kemudian menjadi pemimpin Yerusalem setelah kota itu direbut. Namun, setelah kota ini direbut, Godfrey menolak gelar raja dan memilih sebutan sebagai pelindung makam kudus karena menurutnya hanya Kristuslah yang layak disebut sebagai raja dari Yerusalem. Kemudian di pihak Islam, terutama dari pasukan Turki Seljuk, ada seorang tokoh yang terkenal yaitu Sultan Kiriz Arslan. Satu adalah penguasa Kesultanan Rum atau Turki Seljuk, adalah tokoh pertama yang menghadapi pasukan salib di wilayah Asia Kecil. Akan tetapi, akhirnya ia harus kalah oleh tentara-tentara salib di perjalanan.
Akhirnya, setelah melewati perjalanan yang panjang, kelaparan, kehausan, dan juga banyak serangan-serangan dari Turki Seljuk, akhirnya di tahun 1099, akhirnya mereka sampai juga di Yerusalem, yang ternyata mereka sudah tidak lagi dikuasai oleh Turki Seljuk, namun dikuasai oleh dinasti Fatimiyah yang berasal dari Mesir, yang kala itu dipimpin oleh Al-Afdal Shahnansha yang merupakan Perdana Menteri dari dinasti Fatimiyah yang pada saat itu baru saja menguasai Yerusalem. Namun, mereka tidak akan peduli terhadap hal itu. Mereka tetap saja mengepung Yerusalem kurang lebih selama 50 hari. Setelah pengepungan itu, pengepungan yang sangat cukup panjang bagi mereka, akhirnya mereka pun berhasil menerobos dan melakukan pembantaian. Mereka tidak peduli siapa saja yang dibantai. Nah, disebutkan pula bahwa di Yerusalem ini pada saat pembantaian berlumuran banyak sekali darah di mana-mana. Karena mereka mendapatkan kemenangan besar di Yerusalem, akhirnya mereka pun mendirikan 4 buah kerajaan di wilayah ini, yaitu Kerajaan Yerusalem sebagai simbol agama, Kerajaan Endesa sebagai benteng pertahanan di timur, Kerajaan Antiok sebagai benteng pertahanan di utara, dan juga Tripoli sebagai kontrol perdagangan laut dan juga pelabuhan. Namun, pemimpin utamanya tetap Godfrey of Bouillon yang merupakan bangsawan Prancis yang dijuluki sebagai penjaga makam suci atau penjaga makam kudus. Namun, meskipun hal ini menjadi sebuah kesuksesan besar bagi orang-orang Kristen di Eropa, kekuasaan Eropa di Timur Tengah ini tidak bertahan lama karena jaraknya yang cukup jauh dan juga adanya perlawanan-perlawanan keras dari umat Islam kelak yang membuat pertahanan mereka perlahan melemah dan kelemahannya ini memicu perang salib berikutnya. Nah, kemudian kelak bakal ada tokoh yang bernama Salahuddin Ayyubi yang meskipun tidak terlibat perang salib pertama, ia adalah tokoh besar yang kelak akan merebut Yerusalem kembali pada tahun 1187. Jadi, kesimpulannya, Perang Salib I yang terjadi pada tahun 1096 hingga 1099 adalah perang umat Kristen Eropa untuk merebut Yerusalem dari tangan Islam. Penyebabnya antara lain keinginan untuk merebut tanah yang suci, perluasan kekuasaan Turki Seljuk, dan juga seruan Paus Urbanus II. Perang ini berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099, namun menimbulkan dampak berupa banyak korban jiwa, kebencian antara umat Islam dan juga Kristen, serta berkembangnya perdagangan dan juga pengetahuan antara Timur dan juga Barat. Dari Perang Salib I, kita belajar bahwa peperangan atas dasar fanatisme hanya membawa penderitaan. Mari junjung perdamaian dan juga toleransi antar umat beragama. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.